saya ini ditersangkakan udah sekian bulan saya bilang. Iya. Tapi sampai hari ini saya nggak pernah tuh ngeliat ijazah aslinya Jokowi. Betul. Membuat ijazah itu. Iya. Saya tanya, buatnya di mana? Dibilang di Pasar Pramuka. Iya. Sama siapa? Sama Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Ada indikasi ini dicetak ulang di Pasar Pramuka, dikejar nama orang-orang yang sudah disebut. Victor dulu dipanggil, Pak Iman dipanggil, Betul. kemudian Eko dipanggil. Itu nama nanti akan muncul orang-orang lain. Tapi pelindung daripada ijazah palsu, kau Pratikno otaknya. Nanti ini baru kita akan kasih tahu pada episode berikutnya. Gila. Cara foto ini dengan Dupatno. Bilang Gila. anak saya cuma satu perempuan. Tapi setelah saya cari-cari informasi, ternyata dia punya anak laki-laki 2. Oh ini bapak gue nih, muka bapak gue nih. Mungkin juga itu. Tapi kita Mungkin itu si Alan itu. dalam perkara khusus saya teriak-teriak di dalam kan. Itu bukan Jokowi saya bilang. Gak punya ijazah kamu, jelas kok. Bukan mati berani saya kalau punya ijazah kamu. Iya. Ayo, saya tantangin kamu Jokowi. Memang bajingan penjahat Republik kau, betul. Prabowo harus ambil tindakan terhadap Pratikno ini. Jangan sampai gara-gara Pratikno besok Prabowo dijatuhin gitu loh. Kejaksaan kan Kaget banget. Dilempar juga berkasnya sampai ke kejaksaan dilempar begini ya. Kok pakai kirim 2 hari 3 hari. jumpa lagi di Sentana Podcast, saya Michael Sinaga. Sudah berapa lama nih kita tidak mendengar tentang hasil investigasi Pak Janes di Pasar Pramuka? Karena Pak Janes yang di sebelah saya ini, waktu itu investigasi ke Pasar Pramuka ya Pak? Iyalah, Hasilnya apa Pak? semuanya pada ketakutan. Ketakutan, Iya. bersembunyi, Iya. dan langsung nunjukin. Di sini dilarang membuat ijazah palsu. Iya. Ada tulisannya. Sesudah Kami ada. tidak terima lagi pembuatan ijazah palsu. Iya. Pakai lagi. Nanti selama ini pakai terima terus. Oke. Nah, tapi hari ini ada tamu spesial nih. Seseorang yang pengen RJ kalau dikasih 20 miliar. Gagal gara-gara anaknya potong rambut. Iya, aduh. Aduh, kasihan banget ya. Kalau itu anak saya sih saya marahin pulangnya. Gara-gara kamu sih, Bapak nggak jadi dapat 20 miliar. Bang Rustam Effendi. Gimana kabarnya, Bang? Kalau ini bukan topi merah, tapi topi hitam. Topi ungu hitam. Ntar saya bikinin topi ya, Bang. Iya. Biar topinya merah. Mas topi ungu hitam. Topi ungu Topi hitam. ungu hitam. Iya. Jadi Bang Rustam ini kalau di daftar terlapor, Nah, nomor 5 ya, Bang ya? Mau paling bontot. Nomor enggak 5 lah. lah. Yang paling bontot Babe Aldo. Oh, iya, Masih ada Babe Babe Aldo di bawah saya. Michael tuh nomor 10 kalau nggak salah. Saya nomor 10. Nah, iya. Yang nomor 11 itu tuh. Ada tuh di depan. Nah, gimana Oke. Bang? Iya. Jadi kan gara-gara Pak Janes pergi ke Pasar Pramuka, membuat sebuah video yang di syuting tapi agak bengkok-bengkok lah ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting mendapatkan Mr. J. Kayaknya dari situ Abang mulai curiga juga dengan Pasar Pramuka. Jadi begini, Ya. Bang Michael. Sebenarnya bukan dari situ. Sebelum kasus ini mencuat juga saya udah berpikir pasti ini dibuatnya Pasar Pramuka. Karena kampus saya deket. Di Salemba situ gitu kan. Emang terkenal Pasar Pramuka itu. Terkenal. Iya, Apalagi Tapi kan sudah kebakar, Bang. Nah itu dia permasalahannya. Karena sudah terbakar itu, akhirnya teman-teman yang lain nggak bisa bikin di situ. Oh, jadi harus bikin tempat lain. Nggak ada lagi Karena tempatnya. banyak, malah pindahnya banyak tuh. Bergeser semakin ke timur kayaknya ada, makin banyak itu. Oh, main ke timur. Cuman buat bikin ulang kayak Jokowi ini pada takut-takut. Makanya ditulis tadi, tidak membuat lagi ijazah palsu. Oh. Jadi ada lagi yang tidak membuat lagi berarti Ada lagi tidak- ya. laginya ya. Ada laginya, jelas itu. Iya, berarti kalau saya tidak mencuri lagi, berarti pernah mencuri. Iya. Waduh, bahaya itu. Jadi, waktu Abang ke Pasar Pramuka, mencari siapa, Bang? Mencari Pak Iman Raharjo kah, seperti waktu kami kemarin? Atau mencari orang lain? Saya terus terang, saya nggak mau cari Pak Iman. Oh, Ya. Karena namanya juga bukan Pak Iman, kalau di situ Pak Imin. Pak Imin. ya. Karena iya, namanya bukan Pak Iman, tapi Pak Imin. Untuk nama itu saya kurang tahu awalnya ya. Oke. Cuman ada pernyataan kan dari kawan saya. Iya, iya. Bahwasanya dia yang membuat, ikutan membuat ijazah itu. Ikut-ikutan membuat. Iya. Artinya dia satu rombongan membuat ijazah itu. Lebih dari seorang lah kalau menurut saya. Karena dia Iya. ikut membuat ijazah itu. Iya. Saya tanya, buatnya di mana? Dibilang di Pasar Pramuka. Iya.
Sama siapa? Sama Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Eko Sulistyo ini Sering bagian disebut dari ini. rombongan atau yang punya toko Pasar Pramuka? Itu bagian dari rombongan. Bagian dari rombongan ya. Berarti rombongannya teman abang ini Iya. mau disebutkan namanya nggak? Gak usah, Nggak usah. nggak usah Oke. kasihan. Nggak usah dulu lah, nggak apa-apa. Nanti, Nanti kalau, di pengadilan. Nanti kalau Tuhan yang menyebutkan aja. Karena sampai hari ini kan masih ngumpet-ngumpet. Iya, iya. Ntar ditunjukkan kalau di pengadilan ya, Bang. Iya. Sama kayak Pak Jokowi. Iya. Nah, terus Bohong kalau rombongan itu. terus rombongan ini datang ke Pasar Pramuka menemui Kalau dia bilang, saya tanya, di situ dibikin sama siapa? Dia bilang kalau saya manggilnya Pak Imin. Gitu. Pak Imin. Pak Imin di Pasar Pramuka. Beda satu huruf Dia ya bilang, dalam Pak Imin. dia bilang begini, dia bilang itu yang katanya Bang Victor Suryadi. Tapi kalau saya manggilnya Pak Imin, kenapa orang-orang manggilnya Pak Iman? Nah, Ya kan dia wakil menteri, Bang mungkin Rustam. Kita sudah sering Dulu mengenal belum, beliau. dulu belum dulu. Iya, maksud saya sekarang kan dia dikenal sebagai Pak Iman Raharjo karena wakil menteri. Ya. oke. Pernah wakil menteri gitu loh. Jadi sudah Jadi- terkenal. Awalnya juga saya kan nggak percaya juga, tapi ketika ada pengakuan itu, akhirnya saya pikir ini menarik buat saya kan. Itu mereka mengaku membuat ijazah itu di tahun berapaan, Bang? Dia nggak ngomong tahunnya berapa, tapi pengakuan dia bahwa dia ikut membuat bersama Eko di Pasar Pramuka. Pada saat mencalonkan jadi gubernur. Yes, jadi saya menduga, Nah. ijazah ini Mas bisa dibikin bukan cuma sekali, Mas. Oh, iya. Di Solo dia bikin, ketika masuk Jakarta kalau dugaan saya dibuat lagi. Masuk gubernur DKI, Iya. bikin lagi. Maksudnya lagi. ijazah yang bentuknya kayak gini nih ya. Iya, Mirip-mirip ini. mirip-mirip Ya. itu. Nah ini kan yang di gelar perkara khusus saya teriak-teriak di dalam kan. Itu bukan Jokowi saya bilang. Iya, iya. Sampai polisi bingung, kenapa nih Pak Rustam? Kenapa Bang itu bukan Jokowi? Ya fotonya kan masih begitu fotonya. Masih Jadi bagus. abang masuk ke dalam gelar perkara khusus. Eh, Ikut masuk. kan kita Saya kan tersangka juga. Karena tersangka ya, Bang Iya. ya. Ada Andi Azwan nggak di situ? Diusir. Awalnya ada. Di Udah diusir, duduk, lama-lama ketahuan sama Mas Wahid. Itu siapa itu? Diusir, keluar deh. Bener diusir ya Andi Bener Azwan ya. diusir. Oke, berarti ini kita klarifikasi. Iya. Yang kita katakan Iya kan gerakan katanya bersama. dia di salah satu TV orang ini saya tidak diusir. Wah. Diusir. Kita ada di situ, ada Mas Masuk. Kalpur di situ. Nah, ini ada dua orang nih yang mau Enggak, diusir. kalau saya tahu bukan diusir tapi dikeluarkan. Nah, ya sama maksudnya aja. dikeluarkan garis miring diusir gitu kan. Dan ada satu lagi yang dikeluarkan. Tulisannya yang ada di sini tuh sekarang dikeluarkan ini. Jadi, Andi Aswan, ini kan yang di catatanmu itu, ya kan itu. Dulu ada tulisan ini. Ada tulisan catatan dia, channel tentang info tentang seputar pengacara. Dan sebagai video dokumen yang saat ini saya sebagai apokat. Jus apokat emangnya. Itu loh. Padahal ada undang-undang apokat di sini ya. Oh, Ini advokat. beneran. Orang yang ngaku-ngaku sebagai pengacara tapi bukan pengacara. Itu jelas Wah, betul. pasal 31 ya, 5 tahun dan 50 juta rupiah. Iya. Oh dia Ya. nggak mengaku apokat, dipakai jus apokat. Jus apokat kali ya. Ya udahlah, kalau Jadi itu nggak ini ada udah, undang-undangnya. ini udah dihapus ya. Jadi orang ini bohong lagi nih. Wah, Iya, bohongnya banyak ya. bohongnya banyak. Oke, terus waktu gelar Di gelar itu. perkara, Ya. kembali lagi. Apa yang abang lihat di situ? Jadi abang setelah digelar perkara itu jadi percaya ijazah Jokowi asli. Iya, karena di gelar perkara itu saya ngomongnya agak kenceng ya Mas ya. Iya, betul. Karena saya bilang begini, saya ini ditersangkakan udah sekian bulan saya bilang. Iya. Tapi sampai hari ini saya nggak pernah tuh ngeliat ijazah aslinya Jokowi. Betul. Kita Oke. juga nggak pernah. sampai Iya, sekarang. makanya saya minta tolong lihatkan. Heeh. Kalau memang ijazah Jokowi itu asli, saya bilang, saya siap di penjara 100 tahun, saya bilang. Wow. Gara-gara itu. Umurnya aja belum ada kita. Iya, tahu. iya, makanya. Sama juga dengan saya bilang anak saya lagi potong rambut kan gitu aja. Iya. Jadi ada kemarin yang komen lah mungkin termul atau apa. Lagi kita live kemarin kan. Roy Suryo harusnya dipenjara 32 tahun. Wah, luar biasa tuh, ditambah-tambahin kali ya. Pasal ini ditambah Ditambahin gitu kan. Cara ngitungnya nggak kayak gitu itu. Ya, Jadi siap dipenjara 100 tahun ya, Bang ya. Kalau asli. Kalau asli. Kalau asli. Tapi kan saya yakin sekali kalau itu memang nggak asli. bukan nggak asli, Mas. Nah. Tidak hanya tidak asli ya. Tidak ada. Kau bilang Oh, berapa tahun itu penjara? mirip sekali itu dengan Mirip-mirip. ini. Berapa tahun penjara? Ini, Pak.
Berapa tadi 100 tahun. Saya hukuman mati berani saya Jokowi. Ayo. Gak punya ijazah kamu. Jelas kok. Hukuman mati berani saya kalau punya ijazah kamu. Iya. Ayo, saya tantangin kamu Jokowi. Memang bajingan penjahat Republik kau. Betul. Ayo panggil semuanya, ayo termul-termul bilang si Janes ngomong bahwa si Jokowi penipu bangsa. Bilang ayo. Masuk tuh. Gak Gara. punya ijazah udah jelas berkumis. Polisi aja jangan. Jokowi jangan kau bodoh-bodohin polisi itu. Ya. Kau pintar-pintar itu. Teman-teman saya itu. Kamu gak jadi kayak orang bodoh di masyarakat polisi kau bikin. Masa dengan selembar kertasannya begini aja. Pakai ahli 25. Ini. 25 ahli 701 bukan bukti. Iya, Cuma gimana? karena selembar kertas palsu ini aja. Gila lo Jokowi. Kakak bener ini, bener. Rusak negara kau bikin. Emang Loh, rusak. memang rusak. gila nih Jokowi. Iya. Bener, ayo. Ya. Ayo saya tantangin kamu Jokowi. Bawa. Jangan kamu menyewa pengacara, mengawal semua. Kalau masalah pramuka, sudah jelas buktinya ada pengakuan kepada saya. Enggak, tapi gini, bahwa saya mau bersaksi hanya di pengadilan. Oh, udah ada orangnya yang mau bersaksi di pengadilan dari pramuka. Iya, Wih. ada. Jadi Menarik ini. Jadi ini lucu nih Pak. Iya. Tadi kan katanya ijazah Jokowi tidak ada. Sesuai dengan judul buku Bukunya terbarunya Pak Bonatua. Dr. Bonatua. Iya. Nah lucunya tadi kan ngomong tentang Paiman alias Paimin. Iya. Di sini ada juga loh Tuh. tentang Paimin atau Paiman. Saya baru dengar tuh karena belum baca. Iya. Yang pernah ini memang belum diedarkan, iya, belum di launching. Nanti Apa, tunggu Mas? launchingnya. Bocorannya Ya. apa, Mas? Nah, Tentang saya Paimin. bocorin dikit, Iya. dikit aja. Nah. Jadi di sini ada pembanding nasional dan internasional Oke. kasus Paiman Raharjo. Wah. Weh. Di halaman 248. Memang Jadi ada kasusnya dia ya? ada kasusnya. Jadi buku ini sangat menarik nih. Oke. Jangan dibaca semua Enggak, nanti. saya bacakan Pak Iman sedikit nggak ya. beli itu. Iya. Saya bacakan sedikit ya. Iya. Sedikit aja. Biar dia beli. Ya kan? Nah, Ah. dalam wawancara CNN Indonesia, Victor Suryadi menyatakan bahwa ijazah tersebut berasal dari kios Paiman Pasar Pramuka. Weh. Nah, disebut tuh yang tadi, Mulai ada cocok yang nih. kata abang itu. Masuk Bapak. Kegagalan autentikasi dalam kasus Paiman Raharjo. Wah, itu. Jadi, dan ada temuan dari UNPAD. Jadi, Pak Bonatua itu sudah pergi ke UNPAD Oke. dan Oh, serius menanyakan dia? ijazah Ijazah. dari Paiman Raharjo sendiri. Tidak terdaftar. Nah, itu dibocorin. Itu belum ya? dibocorin. Wah, bahaya Jangan ini. dibocorin dong. Yang Bahaya jelas nih kalau tidak terdaftar kan? Yang jelas Memang panjang, yang jelas panjang, panjang. di sini. Emang enggak? Jadi Makanya gue bilang banyak. Aduh, ijazah palsu berkumpul lah di Solo semua. Pemalsu. Udah bosnya pemalsu ijazah, semuanya kumpul ayo. Termasuk Rasma, termasuk Paiman. semua pemalsu ijazah gitu, Pak. Palsu semua. Rismon, kau palsu juga. Saksi mahkota punya yang palsu. Iya jadi saksi pemalsu palsu. Iya. Jadi saksi mahkotanya Palsu palsu juga. juga. Dan kita harus apresiasi ya Bang Bill Offside Oh, iya. yang mengatakan bahwa jangan lupa di Polda masih ada kasus Yamaguchi. Betul. Meskipun tidak pernah konferensi pers, meskipun agak dilupakan, kita jangan lupakan. Ya. Itu harus segera diurus juga. Seperti saya juga apresiasi Polda Metro Jaya yang sudah memanggil Laurentius Irjanbu. Oke, kasusnya jalan ya. Ya, kasusnya jalan tuh. Yang Bill ini maling teriak maling, ini teriak ya. maling. Ini bukunya maling Jadi teriak kita maling harus ini ya. apresiasi Lanjut Polda. lagi dong, Bapak itu dulu. Sudah Ya, Jadi lanjut lagi. lanjut. Gimana Soal pramuka tadi. soal Paimin alias Paiman ini? Nah, kalau berdasarkan pernyataannya kawan saya itu, Ya. dia tidak menyebutkan yang lain. Oke. Dia cuma bilang, saya bersama Eko Sulistyo buat di Pasar Pramuka. Di mana? Di Pak Imin. Oke. Itu. Nah, setelah itu kan saya menarik buat saya. Ya. Wah, ini kayaknya mesti apa yang dinyatakan Bang Bitor nih ada benernya gitu. Iya. Tadinya saya berpikir 50-50. Ketika dapat tambahan pengakuan begitu, saya mulai kembangin lagi. Akhirnya mulailah saya cari-cari, tanya-tanya ke kawan-kawan aktivis. Yang ternyata kawan-kawan aktivis itu banyak kena juga sama Eko Sulistyo. Oke. Yang mantan ketua KPUD. Tapi panggilannya dulu kayaknya bukan Eko Sulistyo panggilannya. Eko Panjul. Nah. Kalau aktivis panggilnya Eko Panjul. Biar jelas supaya Kalangan mereka gitu. Kenal, Aktivis kan? 80-an, Ya, 90-an Eko Panjul. Ya. Jadi Eko Panjul alias Eko Sulistyo, Sulistyo. Ketua KPU Solo 2005. Iya. Saat
Jokowi pertama kali Maju mencalonkan sebagai diri. calon wali kota. Biasanya Calon kalau wali orang kota. Panjul itu orang tuanya tidak mau nggak mau rawat bayinya, Oh. nggak mau dibikin bantal biasa pakai ini, dibiarin aja gitu terus aja bung gede Oh, karena masih lunak ya. lunak kan biasanya kan orang tua ya. kita kan yang tahu kan bikin beras Iya. di sini. Oh, Yang Panjul itu dicuekin sama orang tuanya itu. Tapi pinter kok dia ujungnya. Bukan masalah pintar, bentuk palanya Panjul gini ke bawah, emang enggak. Ya nggak apa-apa lah. Artinya kan dia sudah sampai bisa Panjul. dipercaya Iya. untuk mengurus pembuatan ijazah. Iya, Iya. luar biasa. Gitu loh, itu luar biasa loh Pak menurut saya. Dipercaya untuk, ini kan sebuah operasi yang seharusnya sangat rahasia ya. Betul. Misalnya saya mau bikin ijazah palsu nih, mungkin kalau Pak Kan Jana nggak saya mungkin percaya. cerita-cerita, kan nggak mungkin cerita. Cerita. Iya, bikin ijazah palsu. nggak mungkin saya cerita mau bikin ijazah palsu. Ya. Kalau yang membuat bukan dia. Panjul yang bilang itu dia mau itu ikut melobi-lobi aja. Kalau kan mencetak itu kan udah tahu siapa. Oh, Yang dikasih tahu sama Mr. G itu. yang tenaga ahlinya itu yang mendesain kali pasti ya. Yang Iya. katanya Bang Jana. Yang kita bersaksi sama kita itu. Oh, oke. itu kalau yang Pak Janes temui itu kan Ya. orang yang mencetak gitu kan, Nah. di percetakannya gitu, yang, kan. yang saya saksikan yang mengatakan nama saya, dia yang mengetahui siapa yang membuat itu, dia tahu. Oh. Oke. Dan Tapi yang kalau memang memesan- suatu saat dipesan di apa di sidang di pengadilan, dia mau hadir, tapi hanya di sidang pengadilan, bukan kayak Jokowi hanya janji-janji doang. Kalau di pengadilan dipanggil, saya hadir, tapi 3 kali dipanggil, tuh. Nggak ada dia sekalipun ada. nggak pernah. Iya, Itu. maksudnya kan Eko Sulistyo dan kawan-kawan ini memesan kan. Dia datang ke kios itu dan memesan. Ya. Ya kira-kira begitu. Ya, Atas perintah siapa? Ya ya itu grup dia. yang itu, grup yang dari Ya, Jakarta sama artinya Solo mungkin itu. kalau atas perintah saya kurang paham, tapi ini ada kerjasama yang memang terorganisir. Oke. Ya, ya. Supaya ini bisa dibuat, diajukan ke KPUD Jakarta. Saya Oh, pikir jadi begitu. Eko Sulistyo pasti tahu lah ya. Ciri-ciri ijazah yang bisa Ya, pasti. diterima oleh KPU. Ya, Iya, tahu lah, pasti dia orang kan KPUD mana kok. KPUD. Iya. Dan memang dari Solo itu memang diajak Jokowi ini untuk masuk ke Jakarta karena Jokowi tahu kalau Eko ini memang aktivis yang lama juga di Jakarta, ngumpul di Jakarta sama aktivis Jakarta gitu loh. Jadi gini Mas Baik, juga pemerintah Sentana, bahwa ini memang tidak mudah seperti, oh sebutkan aja namanya, nanti orang-orangnya akan muncul. Belum tentu, satu. Ini kan proyek diam-diam. Ya. Ya, jadi tidak mungkin ada banyak sekali orang yang ngerti, nggak mungkin. Jadi Bitor juga nggak bisa disalahin. Dia misalnya nunjuk ini sama ini. Ya orang-orang itulah yang harusnya dikejar. Inilah makanya Polda Metro Jaya, kenapa nggak ngejar nama-nama yang sudah disebut. Padahal harus ya dengan adanya indikasi ijazah ini sudah di-reprinting lagi, dicetak ulang. Ya. Kalaupun itu pernah ada ya, Ya. dari UGM, kalau maka ada indikasi ini dicetak ulang di Pasar Pramuka, dikejar nama orang-orang yang sudah disebut. Bitor dulu dipanggil, Pak Iman dipanggil, Betul. kemudian Eko dipanggil, itu sama nanti akan muncul orang-orang lain. Kami ini sudah menjalani wajib lapor sampai dengan lebih dari 25 kali. Wah, paling Ya, benar. masuk itu tuh top of the record. Iya, wajib lapor. Gila. Rekor dunia ya. Rekor Iya. dunia, baru ini kejadian. Wajib Iya. lapor 25 Nah, kali. tanpa kejelasan, padahal kan harusnya kan Polda itu ngejar orang-orang yang sudah jelas ini ada indikasi ya. Kita bilang Ya. indikasi. Pasar Pramuka. Jangan kemudian bilang pasalnya udah kebakaran. Lu kan orang-orangnya ada. Enggak, kalau biasanya Pak, kalau wajib lapor, Bapak menanya kepada penyidik udah sampai di mana berkas saya. Ya. Ya. Harus ada pertanyaan itu Betul. dan ada jawabannya. Udah sampai begini, begitu. Nanti kalau saya polisi, Bapak tanya deh. Bapak saya coba polisi. Pak tanyakan ke Ya, polisi, seolah-olah polisi-polisi Gimana yang gitu? Saya ke polisinya nih, Ya. lapor Pak, tanda berkasnya ini saya sampai kapan Pak wajib lapornya? Sudah sampai kapan ini berkasnya di mana? tunggu saya telepon dulu ya. Harusnya Harusnya gitu ya? Atas Turun perintah, komando atas jawabannya. perintah atasan, Iya, iya, atas iya. perintah atasan. Perintah atasan dulu. Nah, Oh, ya, minimal- Pak. Ini siapa nih yang ditelepon nih? Antara di atasnya penyidik lah. Oh. Di atas penyidik. Nah, terus Misalkan malam Pak Dir gitu ya. terus bilang, Iya. terus bilang apa? Begini deh, tadi barusan ada perintah. Jawabannya sebetulnya Bapak udah tahu P19 ditolak. Cuma mau dibikin SP3. Jadi berarti Udah, kan- kalau SP3 keluar, Ah. Jokowi masuk penjara. Oh iya, harus Wah. dikejar nanti. Orang palsu menunggumu Jokowi. Iya. Siap-siap kau Jokowi. Jadi nanti Penjahat pembicaranya bangsa kau. kira-kira gini. Iya, Pak itu Dir, dia. ya kan? Keluar lagi tuh. Malam Statusnya Pak Dir, Girsang. malam Pak Dir. Malam Pak Dir, gitu kan. Jadi itu kira-kira teleponnya ke Pak Dir gitu ya. Iya.
Jadi nggak ada yang berani ya Bang? Bicara soal pasar pramuka ini ya? Ya, Itulah jeleknya. belakangan ini kan tenggelam nih. Ya. Makanya saya naikin lagi isu ini gitu. Ya, Oke, ya. terus pertanyaan saya gini aja deh Bang. Ah. Ini kan Pak Bonatua sudah sampai bikin satu buku loh. Ya. Ini nggak boleh main-main. Betul. Ini penelitiannya tidak Pasti. main-main Iya. dan dia mendapatkan 5 ijazah dari Solo. Ya, KPUD. Dia mendapat 5 ijazah dari Solo, DKI dan Pusat. KPU RI. Ya, 5 ijazah. ya, ya, ya. Dan semuanya bentuknya kayak gini. Ya. Ya kan? Kalau memang ini dipalsukan atau dibuat Enggak Mas, bentuknya enggak kayak gitu. Ada yang terkompresi juga, yang Oh, dari beda-beda ya? Yang dari Solo segala itu kan Jangan-jangan benar terkompresi. kata Bang Rustam. Iya. Ijazahnya dibuat beberapa kali. Beberapa kali. Beda. Nah, makanya Nih, ketika dari sini kan beda-beda kelihatan. Ini ada lebar, nih ada sempit. Iya. Oh, dari sini aja kelihatan ya. Kelihatan udah Ini makanya. coba Bang Rismon, di makanya upscaling. Ah, Ini saya tunjukin. Jangan-jangan Kasihan, jangan-jangan dia nggak ngerti upscaling. Nggak, kenapa nggak bisa nggak ngerti upscaling? Bedain mikrofon sama speaker aja nggak bisa loh, saudara. Walah. Katanya pakar. Pakar Iyalah. dokter. Terus donasi lansia nih Nih ya, pakar. nanti saya kasih topi merah. Ya. Biar dia cek apakah ini barang yang berbeda gitu ya. Betul, Ada yang ya. terkompresi atau tidak. Ah. Lain-lain berarti. Lalu yang sampai di UGM itu bagaimana? Yang Bang? mana gitu kan? Nah, ini kalau menurut keyakinan saya, Iya, iya, Ah. iya. ini nggak cuma sekali 2 kali, bisa bahkan 3 kali nih. Apa dicetaknya? Iya. Oke. Apalagi ketika ini dimasukkan ke pengadilan nantinya gitu. Ah. Saya rasa ini udah dirubah lagi, menyesuaikan dengan apa yang ramai. Iya kan dulu Artinya- itu nggak ada emboss, ya kan? Ah, nggak ada iya. watermark. Kan tambahin. Artinya saya menduga juga ada keterlibatan nih institusi kalau seperti ini. Oke. Karena udah sekian lama kan dipegang sama dia, wajar dong kalau kita Ya, curiga, ya, apalagi ya, saya ya. sebagai tersangka kan. Ya. Kenapa nih disembunyikan? Institusi yang mana? Nah. Ya saya rasa Bang Janes lebih tahu lah, Eh. Bang Janes. Ya, saya memang tahu. Ini ngelempar-lempar nih dia narasumber. Enggak, ini maksudnya institusi mana yang pasti tahu karena sudah memegang lama? Ya sampai sekarang ini kan disembunyikan. Kalau menurut saya disembunyikan, walaupun katanya ini sebagai barang bukti. Oh, Katanya udah disita. Ah itu dia makanya. Ya, Jadi kan katanya. lama. Jadi saya Ya, berpikir ya. sebagai masyarakat yang biasa aja, nih kenapa ada apa ini gitu. Oke. Kecurigaan itu timbul gitu. Ya itu kan hak dari kepolisian, penyidik kepolisian ya. Oh, institusinya belum tentu kepolisian loh ini. Iya. Kan katanya, gini. katanya barang bukti. Enggak, memang benar. Cuman karena segan dia institusi kepolisian. Cuman itu doang kok. Cuma nggak usah takut-takut. Memang udah kita benar. Sekarang hanya udah jelas. Maka tadi bilang Gini loh. terlibatnya. Gini. Ini Pak Janes, saya ganti pertanyaannya. Ini Iya. bukan masalah kepolisian. Masalahnya sebelum ada kasus pelaporan Pak Jokowi ini, Dekan Fakultas Kehutanan UGM sudah menunjukkan di monitor dan begini juga bentuknya. Iya. Jadi bagaimana ke UGM punya juga ini kalau ini palsu? Ya, jadi gini, saya tahu. Biar saya terangkan sedikit Ya, ya. ya, coba. Biar saya jelaskan Versi semua Pak Janes sedikit. kan Pak. Saya nggak boleh nerangin juga. Pada sedikit. tahun Boleh. nanti. Habis ini. Pada tahun 90 ini penjabat jadi gubernur itu sebetulnya UGM belum tahu ini, nggak tahu sama sekali, belum ada apa-apa ini. Sesudah dia melamar jadi presiden, Baru itu ya. langsung dihubungilah Pratikno dosen rektor. Wah, nyebut nama udah. Pak Pratikno, Eh. saya udah masukin loh. Lagi nama UGM gimana ya? Ya udah bisa nanti saya yakinkan. Ya. Jelas itu Pratikno itu nggak terlibat pembuatan ini, tapi pelindung daripada jasa palsu. Kau Pratikno otaknya. Mau kau diatur, yang penting kau jadi rektor, jadi menteri, kau dibikin sama Jokowi itu. Yang penting kau bilang, iya, Opa Emilia sudah asli, terbukti. Mana berkumis begini? Iya. Logika aja seorang polisi, teman-teman saya profesional jadi orang bego gara-gara si Jokowi. Siapa sih ini? Hanya selembar kertas ini doang, pakai ahli 25 orang lah. Pak bukti-bukti 701 bukti. Apa sih? Cuman ini doang berkumis, saya bilang sama polisi. Fotonya kita profesional loh. Saya asli dari jasa, nggak usah bos. Bener asli dari Pratikno nih, asli dari jasa, nggak usah dari Pramuka. Saya bikin kemana? Asli. Fotonya ini bukan dia. Iya itu udah. Apa nggak ngeri banget kau Jokowi, kau tipu semua rakyat Indonesia. Dengan foto Kau ini. bayar pengacara, kau bayar semua termu-termu itu sekali Iya, nampil iya, di apa? Di TV berapa ratus juta, udah berapa ratus juta kalian terima termu. Ginsang, udah berapa ratus miliar kau terima dari Jokowi. Kok sampai begitu pembelaanmu, ha? Ayo.
Jangan kau pura-pura penutua gereja. Kau bilang kau Tuhan, tapi kau bela iblis. Pemalsu ijazah kau Nah, bela-bela. sekarang giliran Bang Rustam lah. Bang Rustam percaya nggak kata-kata itu? Pratikno tidak Pratikno. terlibat di situ, terlibat Ya. untuk melindungi dong, untuk pasal melindungi. Kalau pembuatan pramuka saya jelas ada kok bukti Oke. saya. Pembuatannya pramuka, Iya. tapi ada orang yang melindungi itu dari institusi yang Iya, resmi. dia nggak jadi menteri. Jangan jadi menteri. Gimana Bang? Oh, iya. Masuk akal nggak itu? Akalan ya. Jadi karena Bang Janes ini senior saya, Ya. saya berpikir Ikut. masuk akal Oke. karena senior saya. Ya. Makanya saya minta kepada Pak Prabowo Subianto, copot dulu yang namanya Pratikno. Sama aja itu mah. Iya, Gak iya, bakalan Bukan, capek. bukan. Jangan sampai sana Dicopot dulu Pratikno sampai permasalahan ini selesai. Oke. Walaupun kita berpikir nggak mungkin, tapi paling tidak sesuai yang saya dengar kalau Bang Edi Mulyadi bilang di dalam podcastnya, kalau Prabowo itu tahu kalau Jokowi itu ijazahnya palsu. Tahu. Artinya kan Ya. Prabowo harus ambil tindakan terhadap Pratikno ini. Jangan sampai gara-gara Pratikno besok Prabowo dijatuhin gitu loh. Jadi harus segera dicopot dulu Pratikno. Karena ijazah ini nggak akan kelar. Kalau otak intelektualnya itu Masih ada. masih bercokol di lingkarannya Pak Prabowo. Dia otak intelektual melindungi doang dia, pelindung aja. Iya. Tapi kalau otaknya ini, maaf katanya udah saya bilang, saya menuduh nanti nggak enak saya langsung menuduh. Iya, iya, iya. Karena kedekatannya Kapolri sekarang dengan Jokowi itu dari mulai Kapolres. Tuh. Oh, Kapolres Betul. suasana. Kasihan saya lihat pelindung. Saya kasihan lihat polisi-polisi teman saya jenderal-jenderal itu. Pak Asep itu Kapolda itu orang pintar, orang baik itu. Jangan kalian kayak begitu kau Asep bikin Edi itu. Suheri. Kasihan dia betul, saya akuin itu. Kapolda. Oh. Orang baik-baik nggak pernah kejahatan, nggak pernah apa namanya salah saya lihat itu orang. Kapolda sekarang Tapi itu loh. dia nggak pernah muncul untuk mengomentari masalah ini ya. Nggak berani dia, orang namanya salah begini kan pusing juga dia. Orang yang muncul-muncul itu juga sebenarnya gini-gini Iya, juga gitu. perintah. Ini gimana ini ya? Gitu. Iya. Iya, memang saya agak ngelihat sih. Ini pengamatan seorang wartawan ya. Iya, iya, iya. Kalau ada di konferensi pers soal ijazah atau soal Rismon kemarin kayaknya agak tegang memang Pak Budi itu ya. Iya. Apa Kombes ya? Budi. 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 Ya, Pakai Kombes H. yang humasnya Polda. Iya, iya, iya. Kayaknya tegang dia. Tapi Iya. kalau ngomongin soal yang lain-lain, Wah, enak ya banget. santai aja, cepet aja. Tapi itulah Mau bedanya pembunuhan, mau wartawan apa. asing sama wartawan Indonesia, betul beda banget. Kenapa tuh? Apa kata Kadis Pen, apa kata Oh. Dispen. Dia tidak pernah Kirain beda warna investigasi kulit. seperti saya investigasi ke bawah, apa kata ini baru benar. Iya. Kemarin polisi mengatakan itu asli. Bapak penyidik. Penyidik itu bukan hakim. Yang mengontrol kinerja Bapak itu semua wartawan saya yang mengontrol kinerjanya. Jadi nggak Oke. boleh Tapi main-main. gimana nggak stres, Mike ya? Ya. Jadi ketika nggak usah sampai level Pak Budi, sampai-sampai yang levelnya Kombes ya di Reskrim Imam Manudin, Ya. udah ngumumin berkas sudah kami limpahkan. Padahal Ya. itu aja udah terlambat. Nah itu hari Jumat dia ngomong gitu, Pak Janet. Selasanya kita ke Kejati, ternyata dari Kejati bilang belum dilimpahkan. Memang gini Pak, ini saya membela Pak Iman Imanuddin ya. Wih. Memang kalau kita memakai pengiriman reguler 3-4 hari Pak. Wah ini. Bayarnya berapa kalau reguler? Mungkin 5 ribuan. Oke. Tapi kalau instan, Kira-kira Pak Imam kira-kira duitnya lebih dari 5.000 kan? Iya. kalau instan pakai provider lain pengirimannya bisa 50 ribu tapi 1 jam nyampe. Makanya, nah ini kan Iya. persoalan penting. Kan Polda kejaksaan kan Deket banget. Dilempar juga berkasnya sampai ke kejaksaan dilempar begini nyampe. Kok pakai kirim 2 hari 3 hari dilempar nyampe. ya makanya tergantung paketnya Pak. Iya, iya, iya. Saya kadang-kadang dapat surat juga dari Polda pakai paket yang reguler, jadi 3 hari baru nyampe, gitu Bang. Iya, iya. Sampai bosan sampai bosan ketua RT nerima. Banyak banget. Ah, gimana Bang? Iya, Abang mau buka nama siapa lagi nih? Biar seru. Kan Bang Ya. Rustam jarang-jarang ke Sentana. Buka dulu hasil investigasi Jadi Bang gini. Rustam yang lain. Yang lain itu kan banyak kemarin-kemarin kan ada yang namanya Dumatno. Ya. Nah, Dumatno itu Mas Roy juga untuk TV bilang Ya. ini mendekati Dumatno. Iya. Ya. Cuman yang saya telisik itu Dumatno ketika saya lempar isu itu di Rakyat Bersuara, Hah? kan dia tampil bersama Ade Dermawan kan? Oke, betul. Andi Aswan. Andi Aswan. Dia Ya, bilang, ngopi berdua mereka. iya, dia Ngopi bilang berdua. anak saya cuman 1 perempuan, gitu kan, anggota dewan. Ya. Tapi setelah saya cari-cari informasi, ternyata dia punya anak laki-laki 2. Oh. berarti anak ketiga? Ya mungkin, tapi nggak tahu nih dari istri yang keberapa. Iya, iya, iya. Oh. Berarti informasi yang selama ini mengatakan, oh, Rustam salah itu soal anak Dumatno itu berarti dikoreksi lagi. Koreksi, artinya nih orang
punya anak berani berbohong gitu loh. Waduh. Nah, kalau kawan-kawan saya itu kalau manggil dia itu Dumatno namanya Papa Alan gitu. Hah? Papa Alan. Pakai si enggak? Hah? Pakai si enggak? Alan sih. Bukan, kalau pakai si namanya sialan. Palan sialan. Papa Alan. Jadi ada kemungkinan Ya. anaknya itu namanya yang satu Alan gitu loh. Jadi Papa kawan saya itu Alan. manggilnya Papa Alan. Ya. Atau jangan-jangan namanya si Dumatno itu Alan Dumatno gitu. Wah, bisa juga. Enggak ya? Cuma artinya Alan gaib. Artinya artinya kalau memang itu benar, Dumatno dia bohong nih. Dia bilang Ya. punya anak satu, Ya. perempuan. Tapi Wow. investigasi saya, Dumatno tuh punya 2 anak laki-laki. Berarti 3. Iya. Dan kira-kira salah satunya dari itu, itulah yang bicara tentang, oh ini bapak gue nih, muka bapak gue nih. Mungkin juga itu. Tapi kita Mungkin itu si Alan itu. Ah. Jadi kita Alan bukan si Jadi Alan, kita- si si Alan. Alan. Jadi kita garis bawahi dulu bahwa yang suka berbohong itu bukan cuma Jokowi gitu loh. Ya itu kelompok pembohong mereka. Nah, Dumatno aja anaknya aja dibohongin. Dia Waduh. punya anak, tapi cuma 1. Ya. Saya tahu kok rumahnya Dumatno yang di PIK itu loh. Pantai Indah Kapuk. Bukan Pantai Indah Kapuk. Saya juga berpikir dulu Pantai Indah Kapuk. Ah, jadi apa dong? Ternyata Setahu saya pintu tol PIK itu Yang di Pantai Indah Jakarta Kapuk. Timur. PIK Jakarta Timur. Oh, ini. Itu. Ini industri kecil. Apa Tahu namanya? juga, Pak. P-nya apa P-nya? Apa sih? Pemukiman. Pemukiman industri kecil. Iya. Di Ya, Jakarta Timur. PIK Jakarta Iya. Timur. Walah. Jadi saya tahu kok rumahnya Dumatno ketika pertama kali datang ke Jakarta kontrakannya. Saya Di PIK tahu. itu? Iya, 3 petak aja gitu loh. Petakan-petakan lah mungkin dulu. Saya yakin sih saat Dumatno pertama kali ke Jakarta, PIK Pantai Indah Kapuk belum ada. Ah, Ini tiga petak itu rumah ya, 3 petak ya. ya. Ada juga kemarin ketika Mas Mike tuh menyebut angka 3 untuk yang tadi sudah ada di SPDP itu. Dia marah. Dia Oh, datang iya. ke Jakarta cuma bawa 3. Oh, 3 sempak. Jadi saya melihatnya begini, ketika Jokowi belum jadi apa-apa, Ya. itu mohon maaf, itu rumahnya 3 petak lah. Oh, Rumah-rumah oke. kontrakan 3 petak. Tapi Rumah setelah Jokowi atau rumah siapa? rumahnya rumah Dumatno. Dumatno. Oh, rumah Dumatno biar jelas dong. Iya. Iya. Tapi ketika Jokowi udah jadi gubernur, presiden, wah langsung pindah dia. Loh, dia Pindah- kan pindah kemana? memang komisaris di PT Enggak, sebelumnya, itu. Oh, sebelumnya. Iya. Sebelum Jokowi jadi masuk Jakarta. Iya. Setelah masuk, dia pindah. Ke? Masih Jakarta Timur tapi lebih besar. Oh. Oke. Dia kawan saya bilang nih hampir tiap minggu ganti mobil lah saat itu. Ush. Jadi Berarti dia kerja di showroom dong. jadi Atau bengkel. Atau bengkel tiap minggu. Iya. jadi lonjakannya jauh sekali nih dari Jangan-jangan bukan beli tiba-tiba- itu bang, servis mobilnya. Nggak mungkin juga gitu. Servis mobil orang. Dan saya juga tahu kantornya Dumatno awalnya di mana saya tahu lah. Hmm. Jadi Daerahnya aja. Jakarta Timur juga kah? Iya. di PIK itu dalam kawasan PIK itu. Dalam kawasan PIK, Iya. PIK Jakarta Timur ya. Di Jakarta Bukan Timur. PIK yang pinggir Tadi pantai. saya pikir PIK yang di pinggir pantai itu, saya Iya. bilang keren juga nih orang Iya. ini ya kan. Iya, hebat Ternyata dia. ketika saya masuk, oh rumahnya bukan saya mohon maaf aja. Iya. Artinya kan kita harus cari tahu kan. Ya. Betul. Ternyata ya perubahannya besar setelah Jokowi jadi loncat dia langsung tinggi. Ada itu yang juga perubahan besar mobilitas vertikal itu ada. Siapa, Yang punya kios itu tadi. Oh Itu iya. juga. Pokoknya semuanya yang mengetahui kejadian ini, si kumis palsu ini, Hah? naik jabatan semua. Langsung Tukang sapu Pratikno- jadi menteri Tapi ya. Pratikno jadi menteri, Iya. terus si apa namanya Paimin. si Dumatno Paimin. menjadi salah satu pengusaha komisaris di BUMD Iya. DKI Jakarta. Saya tahu Jakarta, itu, iya. makanya dia melonjak dia Iya. di perusahaan BUMD Jakarta DKI. tapi gini, Masa komisaris BUMD tiap minggu ganti mobil? Ya mungkin rental. Ya, makanya kan. tapi ada yang menarik buat saya. Apa itu? Mengenai foto ini, foto yang ini nih. Antara Dumatno dan foto ini. Gimana? Nanti ini baru kita akan kasih tahu pada episode berikutnya. Wah, gila. Antara foto ini dengan Dumatno. Baru aja satu episode ke Sultana. Udah minta episode marketing, kedua. iya, ada marketing. Waduh, iya, Tapi iya. artinya Dumatno itu kita tahu tinggalnya di PIK, Oke. kawasan industri kecil Ya. Jakarta Timur. Oke. Kita udah selami,
kita juga udah tahu bahwa Papa Alan ini, Papa Alan ya. Papa Alan. Ya. Bukan Papa Dumatno, Alan. Papa Alan gitu. Berarti dia bapaknya si Alan. Mungkin begitu. Kok bisa dipanggil itu apa ya? Anaknya namanya Alan. Oh, anaknya papanya si Alan. Ya. Iya. Anaknya Alan. Jadi, Berarti istrinya Mama Alan. Karena Dumatno Bapak Mik, Bapak Simik, gitu kan? Iya, Bapak Mik, Alan, ya. Bapak Sialan, Ya. gitu. Bapak Karena Sialan. Dumatno itu ketika di Kota Solo itu juga punya satu paraban. Paraban itu panggilan alias. Nah, makanya nama parabannya itu dipakai untuk stadionnya bulu tangkis itu. Nah, Apa, dia Pak? panggilannya Kedut. Kedut ya. Oh, Betul. Di Solo dia dipanggil Kedut. Kedut. Kedut tuh sering berkedut-kedut gitu. Oh, matanya. Iya. Ada. Dan kakaknya Kedut itu artinya malah lebih mirip dengan Jokowi ya. Iya. Kakaknya si Dumatno si Kedut. Cuman dari sisi usia, ketika pembuatan itu yang usianya cocok Dumatno. Ya, makanya jadi kita ambil dari pembicaraan Dumatno itu dia punya anak satu perempuan. Ya. Ternyata Bohong. Dia punya ternyata bohong. Kalau menurut saya bohong karena kita tahu dia punya anak lagi 2 laki-laki. Ya. Ipik 2 itu. Sebenarnya ini gampang sih untuk Mas Dumatno ya. Ini pesan saya untuk Mas Dumatno. Ya. Jadi kalau Anda kan sudah pernah komisaris, Anda sudah pejabat publik. Jadi supaya ini Jelas. menjelaskan ke publik juga yang sudah menggaji Anda selama ini, ya kan? Jelaskan anak Anda itu 1 atau 3. Nah, Harus jelas. Iya. Kalau perlu tunjukkan kartu keluarga. Nah. Tutup aja nomornya. Saya nggak perlu nomor. Yang penting saya tahu anak Anda 1 atau 3. Iya. Tapi Supaya clear. menurut di buku ini penelitiannya si Dokter Tima memang Dumatno, identik dengan Dumatno ya. Iya, hidungnya, Hidungnya, matanya, bibirnya, bibirnya kalau ketebalan bibirnya itu. bibir lintah sama bibir pacat kan beda. Oh, iya. Bibir lintah-lintah itu kan. Oke. tapi mungkin sekali lagi perlu kita tanyakan ke orang ini. Ngapain Pak foto nama Pratikno? Oh iya. Kenal juga ya Mas ya? Ini baru ini foto ini. Oh, kapan, Bang? Belum lama ini ketika kita menghadiri salah satu pernikahan. Oke, pernikahan. Bukan pernikahan Dumatno kan? Pesta pernikahan. Pesta pernikahan ya, Oh, bukan iya. pernikahannya beliau, bukan. Bukan. Pesta pernikahan orang lain ya. Dia Masa disebut. dua-duanya lagi senyum. Dia lagi Padahal- senyum. Dalam artinya dia berpikir siapa yang gue bohongin siapa ya? Oke Bang. Ya, semoga investigasi Abang semakin Iya. membuahkan hasil ya. Ya. Catatan sedikit buat saya, buat Pratikno ya, yang hari ini jadi menterinya Prabowo Subianto. Prabowo, ya. Iya. Menteri anu loh. Menko. Menko lagi. Iya. Kalau Dibuat Menko, jabatannya, kalau bisa. Menko itu tukang bohong, bagaimana negara ini bisa baik gitu loh. Jadi segera Pak Prabowo copot dulu nih si Pratikno nih, karena kami menduga ini keterlibatan dia sangat kuat. Atau minimal kalau saya bilang Pak Pratikno teleponlah Ova Emilia supaya berkata jujur. Iya, kalau nggak telepon Mas Roy Suryo lah Pak Pratikno. Kalau memang Pak Pratikno melindungi UGM, ya paling tidak dari hati ke hati lah. Iya. Tapi tadi ngomongan si Mik supaya Pratikno mengatakan Ova Emilia jujur kan? Iya. Bukan emang yang nyuruh Ova Emilia memang dia masa disuruh itu. Oh, ya kan saya nggak tahu. Yang nyuruh kan Pratikno ngomong begini. Tapi ngomong nanti itu begini. melanggar sumpah, Pak. Sumpah apa? Karena ketika dilantik itu, saya akan bersumpah akan memegang teguh rahasia yang ada. Iya. Ada tuh sumpah Bang. Ada. Sumpahnya Ova Emilia ya. Iya. Rahasia apa? makanya? Rahasia apa? Ya kalau bagi saya jabatan rektor itu sementara, tapi kejujuran itu sangat berharga. Wih. Iya. Thank you Bang Rustam sudah hadir. Iya. Satu lagi. Apa ini? Ini tersangka yang belum pernah hadir di sini Bang Iya, Rustam ini nih. top ini. Iya. Satu jadi- lagi apa? Pak? Satu lagi gini, kalau Jokowi nanti terbukti ijazahnya palsu, Ya. harus diadilin. Oh iya. Ditangkap. Jadi tangkap dulu baru dia. Iya, ditangkap dulu. Nah, begitu Nah, juga. kebalik iya, ya. iya, iya, iya. Langsung Nah, diadilin dulu baru tangkap. Ditangkap dulu baru diadilin. Begitu juga Pratikno. Harus ditangkap juga, diadilin juga. Karena pasal melindungi kejahatan. Tuh. Oke. Jadi buat Pak Polisi, Kapolri, berani nggak tangkap Pratikno? Paling tidak panggil. Berarti Kapolrinya ganti dulu dong. Nanti dulu jadi Michael. Gimana gue mau jadi Kapolri? Emangnya bisa Kapolri tituler? Ya kan? Kasih pangkat tituler. Telolet. Teloret. Teloret. Bisa. Ada orang yang bisa jadi apokat kok. Apokat bukan apokat. Kalau dia bisa apokat, kenapa saya nggak bisa Kapolri gitu Makanya, ya? kan Oh, jadi iya. gini, Doakan aja ya Kapolri. masyarakat. Jadi gini, kenapa saya bilang Michael diangkat jadi Kapolri? Karena kekecewaan kami terhadap institusi Polri. Yang sampai hari ini Pak Sigit ini udah terlalu lama juga.
Oh. Dikasih kekuasaan gitu loh. Iya. Kan kasihan ini yang di bawahnya itu mau jadi Kapolri kan kasihan. Iya. Harusnya Harusnya digeser-geser kan. Iya, jabatannya. akhirnya Pak Kapolri ini Pak Listo mundur. Karena udah terlalu lama gitu loh. Dan memang banyak melindungi Jokowi juga kami melihat kan. Karena memang diangkat oleh Jokowi. Mundur atau Harusnya melindungi Prabowo dong sekarang. iya harus Pak Prabowo. Tapi kalau dia tidak melindungi Pak Prabowo, bagusnya Pak Prabowo copot Kapolrinya aja. Oke. Kalau memang, iya betul. Kalau memang nggak sanggup lagi Pak Prabowo mengambil tindakan, hati-hati. Rakyat itu ada batas emosinya loh. Wih. Batas kesabaran. Jagir dong, hati-hati kau ya. Itu 7 mah. hari. Jagir itu apa sih? Aduh, jagir itu kalau bahasa Jawa itu anak kerbau jantan. Jagir. Artinya iya ada di arti itu. Ada kan itu kan? Ada di kamus. Anak kerbau bahasa jantan itu Indonesia. jagir. Jagir. Oh, ada artinya. Ada. Ini beneran nih. Benar. Ya, saya kan udah masalah bahasa-bahasa. Kemarin semuanya. masalah konten aja saya dikomentarin banyak loh. Iya, loh, Ini Jagir. masalah Jagir nih, anak Itu. kerbau jantan. Iya, anak kerbau jantan, kerbau jantan itu yang kecil Iya, jantan, tapi yang bukan yang betina. Konten itu kan padahal Kalau betina bahasa di jagur. Iya. Sumatera Utara. Iya. Iya. Itu jadi Jadi menurut mereka Kapolrinya bagaimana? Di mundur apa Iya, dicopot? kalau menurut saya sih masih ada waktu ya. Belum terlambat Iya. untuk Kapolri juga menelpon Iman Imanudin di Rekrimum. takut dia milih Jokowi Udahlah, dia. udahlah. Dia milih Jokowi dia kalau mengatakan itu. Kalau bahasa di kepolisian kan biasanya gini, Adinda. Siap. Ada yang ketawa tuh. Ada siap gitu ya. Adinda. Siap, berusaha dari ngomong. Oh ya, siap. ini dirnya ya. Iya. Adinda. Siap. Ya itu kalau memang tidak cukup bukti Siap. di SP3 saja. Siap, gitu doang. Iya. Siap-siap doang. Kerjain. Siap, gitu doang udah. Iya, Ya kerjain. Siap. Lah elah. Ini susah ini kalau begini. Emang begitu. Kalau begini caranya susah. Kesatuan ke situ, Iya. siap, gitu Bahkan, doang. bahkan ada yang lucu lagi ya. Kalau dia dimarahi, jawabnya siap salah. Siap tuh, siap salah. Loh, Siap salah kok kok sih ya? Makanya itu, makanya. Siap kok salah. Aduh. Padahal dia benar. Siap salah, siap itu doang. Semoga lah ya kalau saya jadi Iya. Kapolri nanti tidak begitu. Iya. Cuma siap-siap doang. Jadi Bahkan. Makanya- inti pembicaraan kita hari ini ada beberapa nama yang tadi dia tuh Bang Rustam, ya Iya. kan? Nah, itu harus Iya dong. ditindaklanjuti. Iya. Polri harus kita lanjuti nama-nama itu karena penting. Jangan kayak tadi Pak Janes, siap. Iya, karena gini Mas, saya kasihan juga sama institusi Polri. Jadi jelek namanya gitu loh. Iya. Jadi bulan-bulanan ya. Mau maju salah, mundur salah. Padahal menurut Pak Ugroseno, dalam 40 hari dia bisa membongkar perampokan bank. Iya, yang tidak ada saksi. Tidak ada saksi, CCTV-nya hilang. Bukan nggak ada CCTV. Oh, nggak ada CCTV. Kayaknya dirusak. Iya, Rumah dirusak. seingat saya. Nah, lalu ada senjatanya M16, Iya. laras panjang, Betul. dibawa kabur oleh perampok bank. Tapi terbongkar dalam 40 hari. Kok ijazah sebiji ini udah 1 tahun tidak terbongkar? Yang lucunya hari ini modern. Kalau terbongkar sudah, cuma belum dieksekusi aja. Yang dari KPU itu kan udah terbongkar. Betul, Apa udah bisa mulai menyelidiki. Udah mulai legalisirnya Jelas. nggak bener, kacamatanya. Iya. Udah Tapi terbongkar sebetulnya. menurut Tinggal saya- eksekusi aja. Menurut belum. saya yang kasihan hari ini kejaksaan nih. Kan driver di bingung. Iya. Kena bola panas ya. Gua kasihan, justru kasihan enggak. Dia benar saya gentleman buat kejaksaan. Iya. Ditolak kok. Iya, artinya gini, dia mau terima juga kasus Sylvester aja belum beres gitu kan. Oke. Sylvester lagi. Iya. Ntar terkenal deh. Oke lah. Jangan terkenal kembali ke sana. nanti Jangan orang- bikin dia terkenal lagi. Iya, Kasihan iya, banget. iya, orang itu nanti ngetop lagi, naik lagi nanti orang. Naik lagi, Iya. habis itu naik ditangkap gitu kan. Harus. Emang Bang Rustam ini karena udah lama nggak kesini, jadi banyak unek-uneknya. Iya, apa-apa, Kapolri di ini Kejar. dicari, Iya. Pratikno dicari, Sylvester aja disebut. Pak Imin dicari, Dumatno dicari, Iya. ya kan? Nah, siapa yang ingin mendukung ininya Bang Rustam, investigasi Bang Rustam? Ayo. Kirimlah data-data mengenai orang-orang itu. Ya. Anda kenal Dumatno? Anda pernah lihat rumahnya di PIK? Nah, Bukan PIK. Bukan Pantai PIK, Indah Kapuk bukan ya. ya. Saya terangkan lagi nih, bukan ya? Bukan. Bukan. Pemukiman industri kecil. Iya, jadi dia di PIK. Lalu siapa lagi tadi? Pratikno, Dumatno, Eko Sulistyo Iya. alias Eko Panjul. Kalau Dumatno Bapak Sialan, iya. terus si Pak Pak Imin. Pak Imin. Nah, jadi kalau Anda mempunyai data mengenai Pak orang-orang Imin ini, atau Pak Iman ya. Pak Imin alias Pak Iman Raharjo. Yang punya kios yang sudah dibakar. Iya. Tolong berikan datanya ke sentanatv@gmail.com. Nanti kita dengan Bang Rustam akan investigasi lebih lanjut ya Bang ya. Iya. Karena
Rismon sudah nggak ada lagi nih untuk menginvestigasi. Dulu kan Rismon suka investigasi. Tapi dulu dia sendiri ya, jalan sendiri gitu ya? Enggak, sama saya. Oh, Sama itu kan saya. perlu jelasin, Mike. Supaya Iya. nggak dia ngeklaim sendiri, saya jalan sendiri. Iya, kasihannya kan gini. Dia sampai ke pabrik SMK itu diantar oleh Pak Taufik. Oke, ya. Pak Taufik Solo. Ah. Ini loh pabriknya. Kalau enggak, mana tahu Rismon. Lah iya. Orang Bali IG kok. Makanya. Disuruh nyari di Solo kan nggak Jauh-jauh ada. sampai ke SMK dan yang dia lihat apa? Banyak mobil gitu di situ. Nggak ada, Pak. Loh. Ya, pabriknya bagus. Kan kita sama-sama waktu itu sama biar Iya, ke SMK. kita bareng, tapi Pak Roy nggak ikut. Saya tanya satpam, ada nggak di situ? Saya mau masuk, ada nggak pabrik di situ? Laku. Gimana sih? Nggak boleh kata komandan. Kenapa? Jadi kalau ada orang nanya gimana? Ada kegiatan. Padahal nggak ada kan? Enggak katanya. Loh, padahal kan harusnya dalamnya pabrik itu kan harusnya kan ada perakitan mesin kayak gitu kan harusnya. Iya. Nggak ada kayak gini. Ini ada mobilnya nih. Ada mobilnya. Ini ada mesin-mesinnya. Ada mesin-mesinnya. Ada orang-orangnya. Ada anak-anak. perakitnya. Iya. Di sana Nggak nggak ada. begini, Pak. Ada tapi cuma ini pas kita lihat nggak ada lagi mesinnya, cuma dinding belakangnya doang. Walah. Cuma bodinya doang. Tinggal dinding doang ya. Iya. Pajangan. Itulah. Jadi Mobil kok. Saya udah ke situ. Mobil kok. nah, kalau ada yang punya data soal itu juga boleh kasih ke kita Ya, ya. Kalau itu betul. Pak Roy itu bagiannya. Iya ini Kalau bagian. Sentana ini Nah, palu nanti nggak ada aja. Ini sopirnya udah siap nih. Nanti. Oh, sopirnya udah siap. Oke, thank you Pak Rustam. Makasih. Nanti kita bantu. Saya yakin viewer Sentana juga. Ini viewer kita hebat ini. Ya. Bisa membongkar Kasmujo. Betul. Bisa membongkar Ketoyan. Apalah artinya Bapak si Alan ini. Dan bisa membongkar Saya yakin bisa terbongkar gini juga. Mas, bisa juga membongkar bagaimana misteri sebuah gitar listrik yang hidup di desa tanpa listrik. Tanpa listrik. Terus saya Oke. kemarin ketawa semua di studio, dia bilang, mau colok mana itu? Iya, Anu, colok hidung. pakai petroma. Ya, pakai Ini petroma. kayaknya kita punya episode terpanjang lagi nih hari ini. Masa panjang ini? Oh, ini panjang. Saya yakin udah panjang sekali ini ya. Oh iya. Oke. Udah berapa? Dan di save oleh banyak juga teman-teman podcast Iya, juga. nanti ya. banyak ini di Banyak podcast-podcast lain. Iya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, thank you Pak Rustam. Siap. Semoga status tersangkanya segera Thank you, Pak. SP3. Iya, ada kejelasan SP3. dari kepolisian. Jangan lupa. Enggak, Iya, bukan mesin lagi. dari kejaksaan. Kejaksaan ini. Dari kejaksaan. Saya salah dikit langsung dimarahin sama Oh, Pak iya, Janes. iya. Iya kan? Jangan lupa subscribe. Punya channel nggak Bang Rustam? Ntar lagi. Punya, tapi saya pensiunkan dini dulu. Oh, pensiun dulu ya, nggak Pensiun apa-apa. dini dulu. Ya. Jangan lupa subscribe, like, Karena komen, dan share. karena saya sebentar lagi mau keluar negeri. Weh, bohernya. 20M-nya cair Bang. Cair. RJ-nya. Hah? Enggak, udah. Makanya keluar negeri. 100 T. Weh. 100 T, gila. Banyak amat bangkrut ntar Bang. Oke, Oke. sampai jumpa episode berikutnya. Thank you.